Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Abuya Ahmad ya Abdul Fattah minangkaning pengasuh Pondok Pesantren Putra Al-Fattah. Kang kawula hormati Umi Muti Imaroh minangkaning Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Putra Al-Fattah. Ingkang kawula hormati Abdul Gizi Anik Muhammad Makki minangkaning Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Putra Al-Fattah. Ugi sedaya keluarga dalem ingkang kawula hormati mata anallahu bituli umrihim fi sihhati wa afiyah hatta yurshidana ila ma'rifatillah wa ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ugi boten kesupen sedaya santri Pondok Pesantren Putra Al-Fattah ingkang kawula banggaaken baik ingkang tasih ten pondok utawi sampun alumni. Sumangga kita panjataken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat iman, Islam, saha kesehatan. Sahingga wonten kesempatan punika kita saged kempaling acara halal bihalal virtual via Zoom anti ketingahan berkah. Sholawat salam mugi tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, lan para pengikutipun ngantos akhir zaman. Para sedherek ingkang kawula mulyakaken paring matur kawula minangkani pranata acara maosaken bangsamanipun adicara ingkang siji kalampahan dalu punika. Acara ingkang pisan inggih menika Iftitah bil Fatihah ingkang kawula suwun barokahipun dumateng Al-Mukarram Abuya Ahmad ya Abdul Fattah. Acara ingkang kaping kalih inggih menika perwakilan matur saking santri aktif Pondok Pesantren Putra Al-Fattah ingkang sugihipun aturaken piyambakipun maksud. Acara ingkang kaping 3 inggih menika perwakilan matur saking alumni Pondok Pesantren Putra Al-Fattah ingkang sugihipun aturaken piyambakipun Satgas. Acara ingkang kaping 4 inggih menika nasihat ingkang kaping 3 ingkang kawula suwun barokahipun dumateng Abuya Ahmad ya Abdul Fattah. Acara ingkang kaping gangsal inggih menika nasihat ingkang kaping kalih ingkang kawula suwun barokahipun dumateng Nik Muhammad. Acara ingkang akhir inggih menika doa iftitah ingkang dipun suwunaken barokahipun dumateng Abuya Ahmad ya Abdul Fattah. Katen menggeh adicara ingkang sugih kalampah wonten ing wekdal dalu menika. Acara ingkang pisan inggih menika Iftitah bil Fatihah ingkang kawula suwun barokahipun dumateng Al-Mukarram Abuya Ahmad ya Abdul Fattah dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Abuya ya Abdul Fattah kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Barakatil awliya wal ulama al-aliyati wa usulil khair wal barakah. Wassalamu afiyah al-mu'afadat da'imah wa sihatat tammah wal quwatul kamilah adhahirul batinah fid dini wad dunya wal akhirah lana wa li abaina wa madina wa aswajina wa aladina ahlina ajma'in wa jami'i tullabina talibatina khususan tullaba ma'adil fattah
فاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته أهل بيته وأصحابه أجمعين إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين والأولياء والملائكة المقربين إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ جعفر الصادق سلطان القدس ورسائل سلطان ورجل تنسيس negara Joko وإلى أولياء علماء هذه القرية وحولها خصوصا BKBG Baca Kesah Panggung Bangunan Puspa Yudho Bajolina Bakiratin Asnawi Baila Arwah Masyayikhi Al-Makiyin Syekh Muhammad Alawi Al-Maki Yasin Isal Al-Fadani Muhammad Amin Harari Hasan Al-Yamani Baila Arwahi Jami'i Ahlul Qubur Alladhina Sabaquna bil Iman Khususan آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا في الدين خصوصا واقفين ومنفقين وأسسهم معهد الفتاح الذين سبقونا بالإيمان خصوصا والدي الحاج عبد الفتاح والحاجة محمودة ووالد زوجتي فخر الرازي وجميع أصولهم وفروع حواسهم وفرضه لهم ذنوبهم وستر عيوبهم ونور قبورهم وجعل جنة مثواهم لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Dumateng panjenenganipun Al-Karom Sabya Nabi Abdul Fatah Aturaton Panuturut Adicara ingkang sami kalih inggih menika wakilan matur saking Rikasi Pondok Pesantren Putra Al-Fatah dening piyambakipun Master dumateng piyambakipun Master kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mewakili rencang-rencang santri Pondok Pesantren Al-Fatah Kudus keparing matur abuya sepindah niat silaturahim soho-sohan abuya kanthi niat ngalap berkahipun abuya. Mugi-mugi abuya dalah keluarga dalem tansah pinaringan tulal umri fi sihatin wa afiyah. Ingkang kaping kalih ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun agunging samudra pangapunten atas kesalahan, kekurangan, kekhilafan ingkang kita lampahi sami ugi kanthi sengaja utawi boten sengaja. Sepindah malih nyuwun agunging pangapunten. Kaping tiganipun kita sedaya tansah nyadong berkah doanipun abuya dalah keluarga dalem. Mekaten ingkang saged kula aturaken mewakili rencang-rencang santri Pondok Pesantren Putra Al-Fatah Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten piyambakipun Master kawula aturaken matur nuwun. Adicara ingkang kaping 7 inggih menika perwakilan matur saking alumni Pondok Pesantren Putra Al-Fatah dening piyambakipun Tatapadan. Dumateng piyambakipun Tatapadan kawula aturaken. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. La qawla wa la kalimata alqaituhuma illa kalimata syukri aw qalahu alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad a'tana rahmatan
واسعة وتوفيقا حتى استطعنا على حضور هذا المجلس المبارك إن شاء الله بالجماعة. الصلاة والسلام على سعيد المخلوقات سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب البشرى على من اتقاه وصاحب النذر على المنجمين. Hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim ulama wabil khusus Abuya Ahmadi Abdul Fattah wa al usrah Gus Anik ma al usrah Allahumma atil fi amrihim bil birri was sihhah waj'al amalahum ibadah wa ilmahum nafi'an wa dzurriyyatihim shalihah. Allahumma barik fi ayyamihim warzuqhum al-qabul was sa'adah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa teman-teman pondok, para asatid, para alumni yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Farhan Abid turut menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa sehingga diizinkan saya untuk berbicara mewakili para alumni dalam rangka halal bihalal virtual Pondok Pesantren Putra Al-Fatah tahun 1446 Hijriah. Sebelum itu, li Ustadz Jinal Aziz Abuya Gus Anik dalem dan wa asfiqa inal a'izza aqulu lakum minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum wa na'tadiru ilaikum an kulli zallatin wa taqsirin wah mahabbatina wah ihtiramina al-amiyah. Tanpa mengurangi rasa hormat atas diberikan waktu untuk berbicara melalui video ini, kenankan kami selaku perwakilan dari alumni Pondok Pesantren Putra Al-Fatah menyampaikan aku lulakum syukran jazilan jazakumullahu khairan kepada guru-guru Pondok Pesantren Putra Al-Fatah, wabil khusus Abuya Gus Anik yang telah membimbing kita para santri, mengajarkan kita para santri tanpa ada rasa lelah dan pamrih. Teringat ketika kita masih di pondok, Abuya Gus Anik dalam seluruh waktunya dicurahkan kepada santri 24 jam. Selama 24 jam waktu beliau digunakan untuk memperhatikan kita para santri dan mengajarkan kita para santri. Hal ini menandakan bahwasannya kita para santri, jika kita sudah menjadi mutakharijin Pondok Pesantren Putra Al-Fatah, jangan sekali-kali melupakan alma mater kita, Pondok Pesantren Putra Al-Fatah, wabil khusus jasa beliau-beliau pada kita. Silaturahmi ini menjadikan rasa obat kangen kita para alumni, baik bagi yang sudah di luar negeri, baik yang sudah berkeluarga, baik yang sedang kuliah. Kita semua terobati dengan acara ini, sehingga rasa dan hubungan ta'aluk kita kepada guru menjadi kuat karena keterikatan batin dengan berkat doa-doa guru kepada kita. Saya harap kepada santri-santri yang ada di pondok, mumpung masih di pondok, manfaatkan waktu kalian belajar bersama guru-guru Pondok Pesantren Putra Al-Fatah, wabil khusus Abuya Gus Anik, mumpung beliau masih membersamai kalian secara langsung. Terkadang kita para alumni ingin diperhatikan seperti kalian, namun karena jarak waktu dan tempat, mau nggak mau kita para alumni, walaupun kita tidak bisa membersamai Abuya dan Gus Anik, tapi saya yakin insya Allah hubungan spiritual kita dengan guru masih nyambung, dan berkat doa beliau kepada kami, insya Allah kami tahu jalan yang benar dan kalaupun kita mampir di jalan yang salah, insya Allah santri Yai Ahmadi saya hidayat insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga melalui acara ini Pondok Pesantren Putra Al-Fatah jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara para alumni, santri, para asatid, para dalem, guru-guru
tetap berlangsung ila yaumil qiyamah. Amin. Kami juga turut menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama kegiatan ini ditemukan kesalahan maupun kekurangan. Iktafaitu hadza kalami fi hadhil fursah wa in wajadtum minni khata'an fahuwa min nafsi wa in wajadtum minni shawaban fahuwa min Allah. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sampun sasabdan kawula aturaken matur nuwun. Adicara ingkang kaping sawan inggih menika parasehan ingkang kaping pisan ingkang dipun suwunaken barokahipun dumateng Al-Mukarram Abiya Asnabiya Abdul Fattah. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Abiya Asnabiya Abdul Fattah kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku santri Pondok Putra Al-Fattah, baik yang masih tinggal di pondok maupun yang sudah boyong, baik yang berdomisili di area Kabupaten Kudus maupun yang di luar Kudus, baik yang tinggal di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri, semuanya yang saya sayangi, rahimakumullah, radhi'ankum, barakalakum. Semoga Allah senantiasa menyayangi, meridhoi dan berkahi kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam, umur panjang dan kesehatan rohani jasmani yang prima sampai hari Idul Fitri tahun ini, sehingga kita bisa mengadakan mengikuti acara silaturahim plus halal bihalal virtual malam hari ini. Halal bihalal adalah tradisi dan tradisi Islami di negara Indonesia khususnya, karena saya pernah berhari raya di Mekah Mukarramah selama 13 kali. Saya nggak pernah melihat adanya acara halal bihalal seperti di Indonesia, apalagi dengan dalam bentuk bersama-sama. Tuhan pun nggak pernah ada. Di sana itu orang Islam setelah sholat Id jabat tangan, berpeluk, ciuman, dan mengucapkan Aidil Faizin, pulang ke rumah mempersiapkan makanan, minuman, kue, buah-buahan untuk bekal rekreasi ke pantai Bahar Makkah atau pantai Jeddah atau teman-teman yang banyak penghijauannya seperti di Padang Arafah atau Taif. Halal bihalal adalah tradisi dan tradisi Islami di Indonesia yang harus dipertahankan dan diuri-uri, karena tujuan utamanya itu sangat-sangat agung dan mulia, yaitu silaturahim dan bermaaf-maafan. Mengenai silaturahim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan iming-iming yang menggiurkan sekali dengan sabdanya, man habba an yubsatallahu fi rizqihi ayun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu, rawahu Muslim. Barang siapa senang dilapangkan rezekinya, senang ditunda ajal kematiannya alias dipanjangkan umurnya, maka hendaklah rajin bersilaturahim. Silaturahim yang paling sempurna dan afdal adalah
berkunjung ke rumah, membawa hadiah oleh-oleh untuk tuan rumah, mengetok pintu, mengucapkan salam, jabatan tangan, duduk bersama, ngobrol, tukar berita dan cerita, saling mendoakan, kemudian pamit, jabatan tangan, salam lagi. Jika tidak mungkin karena tempatnya berjauhan, apalagi di luar negeri, maka dengan cara kumpul bersama atau virtual seperti malam hari ini pun sudah mendapatkan kesunahan silaturahim dan mendapatkan fadilahnya, yaitu umur panjang dan rezeki yang lapang. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, masalah rezeki dan umur itu kan sudah ditakdir Allah, ditentukan. Lantas bagaimana artinya? Apa maksudnya? Bisa berubah banyak sebab silaturahim. Ulama memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. 2 jawaban. Pertama adalah bertambahnya rezeki dan umur sebab silaturahim ini adalah majazi, bukan berubah tambah nominal angkanya, bukan, tapi yang berubah adalah barokahnya. Misalnya kamu diberi takdir Allah, rezekimu bulan ini hanya 500.000, tapi karena kamu rajin silaturahim, maka kamu diberi taufik hidayah untuk mampu mentasarrufkan uang 500.000 ini untuk segala macam ibadah dan kebaikan, sehingga nilai ibadahnya seperti punya uang 1,5 juta rupiah. Kamu ditakdirkan Allah umurnya 60 tahun, tapi karena kamu rajin silaturahim, maka Allah berikan taufik hidayah padamu untuk mampu memperbanyak ibadah dan amal soleh, sehingga seolah-olah saking barokahnya itu umurmu seperti 90 tahun. Jadi yang berubah bukan hakikat nominalnya, tapi barokahnya. Jawaban kedua adalah hakiki, artinya perubahan tambahnya rezeki dan umur itu benar-benar terwujud konkret, bukan hanya sekedar barokahnya saja. Misalnya kamu ditakdirkan Allah rezekimu bulan ini 500.000, karena kamu rajin silaturahim, maka ditambah menjadi 1,5 juta rupiah. Dan tambahnya nominal ini konkret bisa menjadi kenyataan. Contoh lagi, kamu ditakdirkan Allah umurmu hanya 60 tahun, tapi karena kamu rajin silaturahim, maka Allah tambahkan umurmu menjadi 90 tahun. Dan tambahan umur ini benar-benar kenyataan konkret terwujud, bukan hanya barokahnya saja. Semoga dengan acara silaturahim dan halal virtual malam ini, Allah berkenan berikan kita semuanya tambahan rezeki yang lapang, banyak barokah, dan umur panjang, kesehatan prima untuk beribadah pada Allah dengan istiqomah, ikhlas sampai mati, husnul khotimah. Baik tambahan rezeki dan umur ini secara hakiki nominalnya bertambah ataupun hanya barokahnya saja. Amin Allahumma amin. Tujuan utama kedua halal bihalal adalah bermaaf-maafan, saling memaafkan dan minta maaf dari segala kekhilafan, kesalahan. Kita sebagai manusia biasa yang bukan nabi dan rasul tidak bisa menghindar dari kesalahan, kekhilafan atau dosa-dosa, karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan sabdanya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu banyak berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang banyak bertobat. Jadi kewajiban orang yang salah
berdosa itu adalah bertobat seperti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah pada Allah dengan tobat yang baik, yang sungguh-sungguh. Adapun dosa-dosa yang wajib taubati itu ada dua macam. Pertama adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hukukullah, seperti tidak puasa Ramadan, meninggalkan sholat 5 waktu, padahal sehat, kuat, segar, bugar, atau mengkonsumsi narkoba, nenggak miras. Yang kedua adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hukukul adami, sesama manusia, seperti mencuri, korupsi, mencopet, memukuli orang lain, melukainya. Adapun tobat yang berkaitan dengan hukukullah, supaya bisa diterima dan menjadi taubatan nasuha, harus memenuhi 3 syarat. Pertama adalah an-nadam, menyesal kenapa saya sampai terseret pada mengkonsumsi narkoba atau nenggak miras. Kedua adalah al-iqla', berhenti seketika, meskipun jarum sudah dipenuhi dengan narkoba, siap untuk tusukkan ke dirinya, tubuhnya. Kalau dia menyesal dan benar-benar ingin bertobat, harus melemparkan jarum narkoba tersebut. Meskipun gelas penuh miras sudah nempel di bibirnya untuk diminum, kalau dia benar-benar ingin tobat, harus dilemparkan gelas itu. Yang ketiga adalah bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa yang ditobati. Jangan tobat cengeh, sekarang tobat nanti akan balik mana, jangan. Memang kita manusia biasa yang bukan Nabi dan Rasul, kadang-kadang berbuat dosa dan sudah bertobat sungguh-sungguh, menyesal, berhenti seketika dan tidak punya rencana mengulangi. Tapi dengan berjalan waktu ternyata terulang lagi dosa itu. Itulah manusia. Orang manusia yang dibikin lupa. Penyair berkata, wa sumiyal insanu illa linasihi wal qalbu illa annahu yataqallabu. Manusia dinamakan insan kecuali karena sifatnya yang pelupa, dan hati tidak dinamakan kalbu kecuali karena berbolak-balik, sekarang tobat nanti lain kali mengulangi dosanya lagi. Kalau sampai begitu terjadi, sudah tobat mengulangi lagi dosanya, jangan putus asa. Akhirnya bilang percuma saya bertobat, paling-paling nanti mengulangi lagi. Akhirnya apa? Terus menerus berdosa dan tidak pernah ditobati. Parahnya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marratan. Sungguhnya aku mohon ampun pada Allah setiap hari 100 kali. Rasulullah adalah orang yang maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Itu saja setiap hari mohon ampun 100 kali. Apalagi kita yang setiap saat berkelima dengan dosa-dosa. Maksudnya lebih banyak dari seperti itu, minta ampun pada Allah 1000 kali atau lebih. Dan tidak boleh putus asa. Tapi begitu sadar mengulangi dosanya, harus cepat-cepat tobat lagi. Dan berharap besar pada Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi penyayang. Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang berlebihan dalam mendolimi dirinya sendiri dengan banyaknya dosa-dosa, janganlah kamu putus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Allah itu Maha Pengampun penyayang. Jadi sekali lagi, kalau terlanjur berdosa lagi dan sadar
Jangan putus asa, tapi cepat-cepat bertobat lagi. Meskipun berulang-ulang 1000 kali, jangan kapok. Karena Allah Maha Penyayang dan Pengampun. Yang penting tidak direncanakan untuk mengulangi. Adapun tobat yang berkaitan dengan hukukul adami, seperti memukuli tadi. Misalnya Syarih Hidayatullah, Ketua Pondok Putra Al-Fatah, pernah memukuli temannya, mukuli Labib sampai babak belur, dan cerita orang tuanya dia trauma, nggak berani kembali ke Pondok Al-Fatah lagi, takut dipupoh oleh Hida katanya. Dan Hida menyesal sekali, ingin bertobat. Dia harus datang ke rumahnya, dan itu dilakukan. Ke rumahnya Muguni, di sana untung sekali Muguni dan orang tuanya orang-orang yang baik-baik. Penyesalan dan permintaan maafnya diterima dengan baik. Bahkan di sana dia dihormati sebagai tamu terhormat, hidangan yang enak-enak, diberi nasihat, dan pulangnya disangoni lagi, Masya Allah. Tapi seandainya Muguni ini gak terima, enak saja minta maaf, muka saya masih perih dan sakit, kau pukuli, saya gak terima, maka Hida harus siap untuk dipukuli balik. Contoh lagi, maaf ini hanya contoh ya, temanmu Naswa Firlani misalnya mencuri uangnya Zidan 200.000 rupiah untuk berobat karena dia sakit. Akhirnya dia sadar, menyesal, ingin bertobat, maka harus mendatangi Zidan, bilang, Zidan, maafkan saya yang telah mengambil uangmu 200.000, maafkan ya. Dasar Zidan itu orang, anak baik, anaknya orang kaya, maka jawabnya pun menyenangkan sekali. Sudah saya maafkan, kamu kan teman saya, kalau belum cukup ini saya tambahin lagi 100 juta, nah, begitu. Tapi seandainya Zidan enggak menerima, enak saja minta maaf, uang itu untuk genapan sehariah bulan ini Pondok Fatah, harus kembalikan, ya harus kembalikan lah dalam rangka istihlal permintaan maaf. Ini tadi enggak, maaf, maksudnya kalau apa tadi yang dosa-dosa berhubungan dengan haknya manusia itu tambahnya syarat lagi adalah istihlal, minta maaf, dan radul madzolim, mengembalikan kezaliman. Jadi itu harus dilakukan dengan gentleman, jangan sampai ada rasa gengsi atau malu. Saya kiai terbesar di sini kok masuk minta maaf pada santri, malu apa? Saya adalah big boss di kota ini, masa minta maaf pada babu, malu ah? Enggak boleh. Karena Allah Taala enggak sudi menerima tobatnya kecuali yang didolimi itu memaafkannya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika salah satu di antara kamu mendolimi temannya, maka hendaklah minta halal, minta maaf padanya hari ini sebelum uang tidak berlaku, yakni sebelum hari kiamat atau sebelum mati. Bahkan istihlal permintaan maaf ini harus segera dilakukan secepatnya sebelum keburu mati. Karena kalau keburu mati, dia akan jadi orang bangkrut. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut dari kalangan kami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Rasulullah meneruskan pendapat mereka, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang besok pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, puasa Ramadan, zakat, tapi di samping itu dia pernah menfitnah temannya,
menuduh dia berbuat zina tanpa bukti dan saksi, pernah mencuri hartanya, pernah memukul atau melukainya, maka orang-orang dizalimi itu besok hari kiamat menuntut hak mereka di hadapan Allah, dan Allah berikan keputusan yang sangat adil. Pahala sholatnya diambil diberikan pada orang yang difitnah zina, pahala puasanya diambil diberikan pada orang yang dicuri hartanya, pahala zakatnya diberikan pada orang yang dipukulinya. Sehingga ketika pahala-pahala ibadahnya habis, sementara yang ngantri nuntut hak mereka masih banyak, maka Allah ambil dosa-dosa yang dizalimi itu kemudian dilimpahkan kepadanya, sehingga praktis dia menjadi orang yang bangkrut, kehabisan pahala ibadah, dan memikul dosa-dosa orang dizalimi, akhirnya dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu yang merasa punya salah pada temannya, secepatnya hendaklah segera minta maaf sebelum mati, sebelum bangkrut, sebelum masuk neraka. Memang sepintas kilas pengakuan kesalahan, permintaan maaf ini adalah perbuatan yang memalukan, karena dia harus mengakui kesalahannya dan merendahkan diri untuk bisa diampuni. Tapi hakikatnya itu perbuatan yang indah dan mulia sekali. Buktinya Rasulullah bersabda, wa khairul khata'inat tawwabun, sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang banyak bertobat. Lebih baik lagi orang yang dimintai maaf dan mau memaafkannya. Karena untuk bisa memaafkan dibutuhkan perjuangan yang berat. Dia harus mampu mengendalikan emosinya. Dia harus mampu melupakan perbuatan dolimnya orang itu. Dan ini menunjukkan sifat sabarnya dan kekuatan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal qawiyyu bisura'ah, innamal qawiyyu man yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang jago gulat, tapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika marah. Di samping itu, pemaaf akan mendapatkan pahala dari Allah. Janji Allah, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Lebih dari itu, pemaaf akan mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah maupun di mata manusia. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama zadallahu abdan bi'afwan illa izzan." Allah enggak akan mendapatkan pada hambanya yang mau memaafkan kesalahan orang lain kecuali derajat kemuliaan. Sekali lagi, yang merasa salah hendaknya cepat-cepat minta maaf, yang dimintai maaf hendaknya berjiwa besar mau memaafkannya, supaya menjadi orang yang kuat imannya, banyak pahalanya dan mulia derajatnya di sisi Allah maupun manusia. Amin Allahumma amin. Supaya acara silaturahim dan halal bihalal ini lebih sempurna, marilah kita tutup dengan musafahah, meskipun hanya dalam hati saja, karena kita adakan acara ini secara virtual, bukan berhadapan langsung, sehingga nggak bisa berjabat tangan langsung. Kenapa harus musafahah? Karena musafahah itu menunjukkan simbol dari ketulusan dalam bermaaf-maafan. Lebih dari itu, orang yang berjabat tangan akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah sebelum mereka berpisah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani
fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada dua orang Islam yang berjumpa kemudian berjabat tangan kecuali diampunkan dosa-dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Dalam kesempatan silaturahim dan halal bihalal yang penuh berkah ini, saya sekeluarga, saya, Umi, Ananda Aning, Naona, dan cucu Senda Kun Muhammad, dan mohon mengucapkan selamat Idul Fitri, Aidil faizin wal makbulin. Mohon maaf dari segala kesalahan, baik ucapan perbuatan sengaja atau tidak. Dan dengan puasa Ramadan sebulan penuh diakhiri dengan sholat Id, insya Allah dosa-dosa kita yang berkaitan dengan hak Allah sudah diampuni semuanya. Dengan saling bermaaf-maafan dan diakhiri dengan musyafahah dalam hati, insya Allah juga dosa-dosa yang berkaitan dengan hak adami diampuni oleh Allah semuanya. Dengan demikian diharapkan setelah selesai acara virtual ini, maka hati kita bersih, suci, tidak ada rasa dendam kesumat. Dengan bersihnya hati, sucinya hati, maka mudah menerima nasihat dan taufik hidayah dari Allah, mudah untuk menerima pelajaran dan menghafalkannya, dan mudah untuk diajak beribadah, beramal baik, dan menghindari maksiat-maksiat. Dan lebih dari itu, maka akan lebih akrab lagi persahabatan kita, silaturahim kita, sehingga kedepannya kita sangat mesra, bersaudara, bersahabat di dunia sampai akhirat di surga bersama-sama insya Allah. Amin, Allahumma amin. Demikian sedikit dari saya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun al-tarrom akidah najib kata kaulah suratan maturun ibarat dan sampai hal tinggi menikah supaya Islam tentang tuntunan dan barokahipun cuma tentang akidah najib kata cuma tentang akidah najib kata kaulah suratan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma la tada'lana wala fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahmal anbiya'i wa hifdzal mursalin waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna wa yanfa'una wazidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa 'amalin la yurfa' wa 'amal ya la yurfa' wa du'ain la yasma' wa nafsin la tasba'. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlina ajma'in jami'atul labina wa talibatina khalian sabiqan lahiqan khosatan tanabam adil fatah
اجعلنا وإياهم يا الله من أهل العلم النافع الأعمال الصالح أهل الخير والعبادة والحق الكريمة أهل القرآن الكريم الماهرين فيه السعداء الأغنياء الأسخياء المحترمين في الدنيا والآخرة العالمين فاهمين التالين الحافظين المعلمين له كل يوم بالإخلاص والاستقامة إلى آخر حياتنا بحسن الخاتمة ارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا يسرا كثيرا مباركا فيه بطاعتك وارزقنا وإياهم وارفقنا وإياهم من كل سوء ومكروه ومن كل بلاء وفتنة ومصيبة صغيرة كبيرة فاتنة وظاهرة وسلمنا وإياهم من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما ومن بليتهما ومن فاتحتهما إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وإياهم من العائدين والفائزين المقبولين عندك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Panjenenganipun al-makrom Abiya Ahmadi Adil Fakta Taula Aturadan Maturut Wondene Akidoro Ingkang Akhir Inggih punika para asehan sampai kali Kami dipun tuwunaken barokahipun Dumateng Gusti Aning Mimati Dumateng panjenenganipun Gusti Aning Mimati Taula Aturadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa mendengar saya dengan jelas. Mantuk-mantuk. Yang dari Yaman, baik. Masih Jun. Ada suhu kita, Gus Akram. Lalu kemudian Ustadz muda kita, Ustadz Fardanillahi Ta'ala. Ada kemudian dari luar negeri juga, Mas Ustadz Hasan Gumilang. Ustadz Arif Akbar Wafa yang rambutnya wa'iyadzubillah. Dan yang teman-teman lain ada Syekh Rizky, lalu kemudian Mas Agis ya, lalu kemudian siapa lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi sebelum saya masuk, kiranya yang disampaikan Abu ya itu nek corong mangan, itu sampai mutah-mutah blokean. Artinya kalau kita laksanakan temenan gitu. Ya saya tangkap secara gambar umumnya, tapi kita disuruh tobat. Kenapa? Karena ini apa namanya? Kita memang sebagai anak muda ini potensi maksiatnya besar, Pak. Potensi kita untuk menjadi orang nakal itu sangat ya bisa lah dikatakan di luar batas. Maka yang beliau tekankan tadi berkali-kali, tobat ke Allah, lalu kemudian minta maaf kepada sesama itu. Dan alhamdulillah Abuya akhirnya juga apa namanya, kita patut sebagai santrinya Abuya untuk merasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abuya, yang mana beliau berkenan untuk membuka wacana berpikir beliau sehingga menerima silaturahim itu tidak harus di satu majelis yang harus ketemu, walaupun yang afdal itu harus ketemu, tapi karena kita apa namanya istilahnya dalam kondisi darurat seperti Mas Ijun baik dan teman-teman lainnya darurat,
jauh masuk tiket PP mulai kowe tepekor iki Pak. Coba nih Mas Arif Akbar Wafa sih insyaallah masih dapat tiket gratis tapi ini koyo Yaman, Tunis ya kan. Mau ikut morot bensin morot pesawat. Tapi beliau alhamdulillah berkenan menerima silaturahim kita yang adna martabah. Yang mana derajatnya ini sudah pasti nek cara barang itu kualitasnya kualitas nomor 5 nomor 6 ya. Tapi malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apapun yang tidak bisa kita capai secara sempurna minimal dalam kondisi yang terpepet seperti ini tetap kita usahakan. Maka saya pribadi mewakili santri-santri ya juga sangat mengaturakan jazakumullah khairan kepada Abia yang secara legowo, secara bombong manah, kemudian hati yang besar beliau berkenan menerima silaturahim kita yang paling adna ini. Tapi ini adalah bentuk cinta kami kita sebagai santri, sebagai putranya Abia, silaturahim dengan Abia walaupun dalam kondisi yang tidak sempurna seperti ini. Lalu kemudian saya juga apresiasi juga sebaliknya atas nama Dewan Pimpinan, atas nama Abia kepada teman-teman yang menyisihkan waktu dan kuotanya untuk mendengarkan, lalu kemudian bersilaturahim, bertatap raih seperti ini. Ini insya Allah kita semua, insya Allah Rakib Atid tahu kan? Rakib Atid tahu nulis kita ini sedang silaturahim, nulis kita sedang silaturahim. Jadi saya tidak akan menambahi mau idoh atau apapun karena tadi seperti yang saya sampaikan. Coba dengan tadi urutkan dari awal. Abia menghentikan perkara halal bihalal yang sangat unik di Indonesia. Karena ini ya lebaran pertamanya Mas Arif Akbar Wafa, bertakbiran itu bersolat tidak bingung. Turun iki kos-kosan ya Mas Arif. Ya, ora iso kunjung, ora iso ring-ring. Ada iku ya ngono iku. Merasa menjadi orang asing. Gini Yaman malah setelah hari lebaran pertama ada umat, kemudian setelah itu hari keduanya harus puasa. Iya kan? Nek poso orang wong Yaman. Kalau kita alhamdulillah dinikmati mawon, alhamdulillah. Saya juga kenapa memaksakan adanya virtual seperti ini karena saya sadar kita semuanya punya keluarga. Karena sampai-sampai itu lebih banyak masa masa di pondoknya belajarnya daripada di rumah. Maka kami juga sebagai guru nih sampean dan ada cara yang saya inginkan bersama bahwasanya kita sebagai guru nih sampean lalu kemudian sebagai mentor kehidupan sampean ya kita menyadari tersebut. Wong aku dhewe istilahnya lagi jadi mantu Mbah Mursyid saja juga habis dari pertama hari kedua untuk silaturahim kunjung sing lah sopo-sopo ya. Apalagi sampean ini dengan berbagai macam latar belakang. Nah, tapi tadi saya menarik sekali beliau menekankan tobat dan menekankan istighfar, meminta halal kepada teman-teman. Dan saya berharap setelah keluar dari majelis ini jangan sampai ada rasa dendam di antara kita. Khususnya Mas Dija itu yang kemarin baru kasus dengan Mas Mugni itu jangan sampai ada lagi. Lalu kemudian ini mau nawa jadi ya nawa habis ini dapat 1 juta dari Dija. Kalau dapat nanti bagi-bagi ya. Ya, insyaallah. Dan saya ada Mas Nyoka, dan yang lain-lain saya ucapkan terima kasih. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kembali lagi saya ucapkan ta'ala wa iyyakum minal 'abidin wal mu'minin wal maqbulin kullu 'am nahnu wa antum bi khair. Semoga silaturahim ini menjadi salah satu sababiyah kita dari kita Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu ini. Nah, ini kita harus nattahid wa la naftariq. Kita harus menjadi satu, jangan sampai terpecah. Semoga teman-teman tadi bisa benar-benar mendengarkan dan melaksanakan
dawe Abdiyah. Sekali lagi dawe Abdiyah itu terlalu banyak, ibaratnya memangan ini masih muntah-muntah rak kamot betul. Tunggulah turun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tekan panjenenganipun aneh maki taul aturaken kantor suwun. Maka tentang bicara tentang sampah penting jalu menika. Taula minangkan pranoto acara pilih wonten klepan lan pun buat atau sore buat tentang taula nyuwun kene pangapunten. Monggo kita pokasi acara wonten jalu menika pandewasan para penduduk. Jamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikannya apa dia pengen ngirikan? Assalamualaikum abnai at-tullab fi syarqil awsat fil Yaman wa Saudiyah. Kaif halukum? Tayyibun? Hayyakumullah. Marhaban bihadhihi jalsah al-mubarakah al-liqa laisa mubasyaran lakin virtual. In kana kadzalik arju an yakuna nafi'an mufidan lil jami' yuqawi silatana bainana fil sadaqah wal ukhuwah wa yadfa'una ila du'a bil khair daiman abad aina ma kunna wa fi ayyi waqtin wa ayyi makan. Na'allahu yahdina wa iyyakum ila shawab wal haqqi Udina wa iyyakum jami'iz zallat wal akhta wal atham wal ma'asi ba'al taufiqillah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tolong ada yang jawab dari salah satu lalu ini, bagaimana kabarnya? Masa Izun, Marizki, Arif Akbar, Fardan, ada yang jawab? Tolong. Alhamdulillah. Oke. Sinten niki? Rezeki nggih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. 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 Yang lain? Siapa ini? Faizun Ni'am. Ya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar kok. Tawatikum ya. Alhamdulillah. 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 Tawatikum. Melu syukur bunga kok sehat. Lancar kuliah. Isbah, fi isbah. Kif halak isbah? Takallam. Nggih saya. Alhamdulillah. Anifun. Alhamdulillah. Sehat ra. Nggih. Ora. Alhamdulillah. Hidup karena panas ta ora musim iki. Niki nembe mulai musim panas nih. Iki udan kudus iki udan saiki. Nembe jan udan iki. Ning mriki wonten wonten. Alhamdulillah. Arif Akbar, kabar di Arif Gondrong. Wah, saya kadang boy. Gondrong, ceritanya piye Gondrong iki? Ceritanya piye? Arep nguji kejadukan ya. Mboten biya ajeng haji, matake arep dipotong besok ke haji. Non? Ajeng haji. Pengene ngoten. Oh, ngono kena haji kok. Ki seksi ngono ya. Ki tahun iki haji kowe. Dereng wonten iki info. Muga insyaallah haji.
Iya, Sing pasangan plus pun. dari wong Saudi asli terhormat saranane apik-apik nikmat. Heeh. Piye kuliah lancar? Alhamdulillah lancar. Mboten nuwun. Sapane iki sing pengen ngomong. Tunisia, Tunisia. Siapa Stin iki? Siapa iki? Siapa iki? Hasan Gumilang ya Alana. Suara tak ketemu. Partner Ya takalam. Alhamdulillah. Nggih. Ngene iki asal bilang apa ya? Nggih. Nembe umrah apa ya? Umrah napa kae iki? Nang Madinah. Nggih, ning Makkah. Masya Allah. Tolong nak donga ya katurno ya tenan ya. Kumpul sehat. Nggih, insyaallah. Kuat. Ikhlas istiqomah ibadah di kanca-kancamu itu. Nek kabeh dapat husnul khotimah temenan ya. Katurno donga sing apik. Amin insyaallah. Wes sowan Pasti pasti. Pun ziarah Rasulullah dereng. Dereng niki mangke Kamis, yaumul Khamis insyaallah. Mungkin nek teng Madinah nek sempat ziarah tolong salam katur Nabi ya. Ya, salam Nggih, katur insyaallah, Nabi ya. tenan iki. Nah, Penyambung alhamdulillah. katene sing atas sing niki penyambung Rasulullah nggih. Matur nuwun masyaallah. Masyaallah. Heeh. Insyaallah. Masyaallah. Lewat Bang ya. Nggih sami-sami nggih matur nuwun. Sinten maneh niki sing ngajeng ngomong niki? Tunisia Bu ya dari Iya Bu ya. Pripun Salam dari Tunisia. ceritane piye iki? Alhamdulillah baik. Sampeyan nak tunas iku langsung kuliah apa sok perlu sik? Logo Gerian Bu ya. Insyaallah tahun depan nembe tahun 1. Le mudah lulus ini berapa bulan berapa Sampai Oktober ini Bu ya. Logo habis itu bulan September Oktober tahun 1 Mas. Tahun 1 insyaallah. Alhamdulillah. Rencanane jurusan kuliah apa iki? Tafsir insyaallah Bu ya. Masya Allah pas iku pilihanmu. Wong nggawa Quran, kuat tafsir nglanyahna Qurane insyaallah. Dari kabeh ana Quran dihafal karo kowe iki bisa maju tahfidz Quran antara karo guru-guru Quran sing ndak tulis iki. Jadi tapi nembe nyari-nyari Bu ya. Pindah-pindah ngoten kula. Pindah syekh niki belum pasti gitu Bu ya. Mana terus istiqomah nggih. Nek sing tak pindah sing istiqomah engko aja lali semakna ben tambah semangat leres ya. Jadi Barakah. Nggih. Bon cukup matur nuwun. Sinten malih sing ngajeng nama nggih. Gus Sul ya. Nuwun. Gus Sul. Oh, Munajul Akram, Gus Jul. Di Gus Jul. Ngasan mana? Gus Jul. Masya Allah. Selamat malam Gus Jul. Piye kabare? Kudu Headsetmu copot ae kita ya. Ora tak krungu dong ya. Copot nah headset, mikrofon asli. HP. Halo, Jul. Nah, iki tetep. ngomong ra. Kaguyut tak. Wong Kang wis kok kene Kang mau kok. Keduru rene ra. Piye kabare? Umar Said kok kene mau ambekan Gus. Siapa? Nahid kok kene. Dulure. Ana mau kowe nek kene. Lara lagi. Ngomong secerita ta ya, ngomong. Kaguyut tak. Boten sakit ngomong ya laptopan itu. Jadi boten sakit rungokno. Anten terlalu subuh, terlalu jubon dari asare tok ngrasa. Mak dia. Syekh niki dia perlu disapa. Tanya.
Iya rezeki fadlillah tangkalam ya habibi. Ana mustaq ilaik tangkalam. Insyaallah sudah. Kif Alhamdulillah sehat nih. alhamdulillah. Kan mawon. Kif Kirang dirasa 2 tahun malik. 2 tahun lagi LC. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Najih Kan mawon pada bentar nggih. Alhamdulillah. Lancar kuliah ya. Ana sing ulang ta. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada syukur baru bunga. Aku malah bunga malah adik ibuku, masya Allah. 2 tahun wis khatam Quran iki, masya Allah. Cek dolan denger bapak ibumu takone pun khatam wis sudah, masya Allah. Gumun aku. Cahayu cerdas kayak kungkul kakangan insyaallah selesai. Matur nuwun barakallahu fiik. Mohon cukup, matur nuwun sedaya nggih. Assalamualaikum. Kita kembali ke settingan wakil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.